Kota Temanggung, 77 km arah selatan dari kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Daerah penghasil tembakau ini memiliki beragam kesenian tradisional yang melekat di dalam masyarakatnya yang agamis. Salah satunya adalah kesenian tradisional Islam, topeng loreng. Topeng loreng iki kumpulan taun 91. Topeng loreng adalah tarian tradisional bernafaskan syiar agama Islam. Ajakan berbuat kebaikan dan beradab tetapi tidak menggurui tercermin dalam syair dan gerak tarian yang bercampur dalam suatu perpaduan harmonis. Topeng loreng adalah suatu kesenian dayaan yang merupakan aliran dari Kubrosiswo dan berasal dari lereng Merbabu. Ceritanya, pada zaman dahulu kala, ada salah satu prajurit Pangeran Diponegoro yang bernama Ki Garengserang beserta anak buahnya akan membabat hutan di Pegunungan Menoreh dengan tujuan untuk menyiarkan agama Islam. Dan kebetulan beliau beserta rombongannya bertemu dengan hewan-hewan liar. Itulah inti dari pertunjukan kesenian dayaan ini. Topeng loreng berdiri pada tahun 1991 pada tanggal 18 bulan Agustus. Topeng loreng didirikan oleh sekumpulan pemuda Dusun Gondang, Desa Manggong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dengan mengemban misi di samping menghibur juga sebagai syiar agama Islam. Kesenian ini diperkenalkan kepada masyarakat Dusun Gondang oleh Bapak Budi Supriyanto untuk mengembangkan kesenian dayaan di daerah ini. Seiring dengan berkembangnya waktu, topeng loreng tumbuh sebagai salah satu kesenian yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri tanpa meninggalkan unsur budi pekerti yang tinggi. Pengaruh kebudayaan Jawa bercampur dengan nyanyian bernafaskan Islam terasa sangat kental dalam tubuh topeng loreng. Intinya, topeng loreng ini terdiri dari 3 babak, dayaan, Pak Monol, dan topengan, yang punya arti dan karakter masing-masing. Kesenian dayaan ini adalah penggambaran dari prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro yang sedang membabat hutan dengan didasari ilmu bela diri yang mereka miliki. Untuk melakukan gerakan-gerakan dayaan ini dibutuhkan kekompakan, satu orang menjadi pemimpin dan beberapa orang menjadi prajurit. Dayaan merupakan simbolisasi kerjasama, kekompakan, dan kekuatan untuk melakukan sesuatu hal dalam kehidupan. Para penari dituntut untuk melakukan gerakan secara berirama. Dengan dibalut kulup, rompi atas, rompi bawah, dan kerincingan merupakan ciri khas pakaian dalam babak dayaan. Bertahan, menyerang, kerja sama tim merupakan cerminan dasar bela diri yang menjadi inti dari dayaan. Tidak mudah untuk mencapai kekompakan dalam dayaan ini. Diperlukan beberapa latihan untuk mencapainya. Persiapan yang matang dan stamina dibutuhkan dalam pementasannya. Kesenian dayaan itu intinya pada kuluk dan pakaiannya, seperti rompi bawah, rompi atas, dan kelincingan. Dan untuk pembuatan kuluk itu diperlukan waktu
1-2 hari. Dan untuk bahan dasarnya adalah bulu mentok yang masih hidup. Kuluk itu merupakan ciri khas dari Dayaan yang bertujuan untuk menarik penonton. Tapi yang terpenting dari kesenian ini adalah nyanyian-nyanyiannya. Terlepas dari kostum Dayaan, nyanyian dalam babak ini merupakan salah satu unsur penting. Syiar agama Islam sangat terasa dalam setiap liriknya. Alat musik Jawa seperti beduk, kendang, suling, dan bonang mengiringi nyanyian bernadakan kebudayaan Jawa bercampur dengan kebudayaan Islam. Kehidupan dunia yang singkat dan tujuan akhir manusia menuju Sang Khalik tak henti-hentinya disenandungkan lewat alunan-alunan lagu dalam babak Dayaan ini. Begitu banyak nasihat terkandung dalam setiap syairnya yang berpadu dengan gerak tari. Dalam menjalani hidup, manusia jangan sampai lengah ketika mencapai suatu kemenangan. Gambaran keberhasilan melewati rintangan dalam babak Dayaan diimbangi oleh Pak Monol, salah satu babak dalam kesenian ini. Pak Monol megal, Pak Monol pancen wis tuwa. Langsung. Pak Monol megal, Pak Monol pancen wis tuwa. Pak Monol dengan atributnya, seorang tua yang penuh dengan petuah dan nasihat bijak mencoba menghibur dan memberi petuah-petuahnya. Pak Monol ini adalah babak yang bersifat sebagai lucu-lucuan tanpa meninggalkan nasihat-nasihatnya. Tariannya merupakan dasar bela diri, akan tetapi gerakannya lebih halus daripada babak Dayaan. Intinya humor dan nasihat. Babak Pak Monol mengajak kita untuk merenungkan suatu nasihat tanpa melihat fisik seseorang, tetapi apa yang diucapkan. Manusia tanpa berpegang pada prinsip-prinsip kebaikan dan budi pekerti, maka manusia itu akan kehilangan rasa kemanusiaannya dan hidup seperti hewan. Gambaran itu tercermin dalam babak selanjutnya, yaitu topengan. Harimau, badak, sapi, banteng, rusa, dan burung hantu adalah penggambaran hewan yang ada dalam babak topengan ini dan dengan 2 orang penggembalanya. Pada babak ini tidak ada gerak tarian khusus. Dan babak ini adalah merupakan babak puncak dari kesenian tradisional topeng loreng. Kesenian Jawa tidak lepas dari unsur kesurupan. Para pemain topengan yang kesurupan ini merupakan kiasan dari manusia yang lepas dari rasa kemanusiaannya dan berkelakuan seperti hewan. Meskipun sudah diberi nasihat oleh penggembala, tetapi apabila setan sudah berkuasa, manusia akan kehilangan kemanusiaannya. Topengan ini adalah air dari puncak babak kesenian ini yang menampilkan sebuah adegan kesurupan. Karena dalam masyarakat kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang berbau magic, seperti halnya contohnya ke dalam kesenian kuda lumping. Ini adalah kesenian tradisional topeng loreng yang intinya untuk syiar agama Islam. Dan seandainya dalam adegan pementasan tersebut ada adegan kesurupan, itu hanyalah untuk hiburan semata. Penonton tidak mungkin disuguhi hiburan yang terlalu monoton. Maka dari itu ada adegan kesurupannya.
dengan tempo musik yang stabil dan stamina para pemain yang terkuras adalah salah satu faktor yang menyebabkan kesurupan. Budaya mistis memang masih sangat melekat di masyarakat Jawa pada umumnya. Kesenian ini pun tidaklah lepas dari kesan mistis. Sesaji berupa kembang dan jajanan pasar disiapkan untuk mendukung babak ini. Ketiga babak tersebut selain mengandung maksud syiar agama Islam juga merupakan rangkaian kesatuan cerita penggambaran kehidupan manusia yang hendaknya saling bekerja sama dalam hal kebaikan, tanpa melupakan pegangan-pegangan hidup agar tidak terlena ketika mencapai suatu keberhasilan. Pelajaran kehidupan, keindahan gerak tari, dan nilai budaya yang tinggi terdapat pada setiap babak kesenian ini. Terlepas dari pro kontra akan unsur yang ada, semua pelajaran itu terkandung dalam kesenian tradisional Islam, topeng loreng. Topeng loreng iki kumpulan taun 91